Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu, kawan-kawan, kembali kita bertemu di kajian kita, majelis kita malam hari ini, majelis tafsir, untuk melanjutkan bahasan kita di pelajaran kita. Masih kita di surah Al-Alaq dan kita masuk malam hari ini insyaallah di bahasan ayat yang ke-6 sampai selesai nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana la yatgha. Kita sudah lewat dari ayat yang ke-1 sampai ayat ke-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka al-akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Apa artinya? Sekali-kali tidak. Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu benar-benar suka melampaui batas. Ini menjadi bahasan kita di malam hari ini. Ayat ini, Bapak Ibu, mengingatkan kita seringnya harta, seringnya dunia itu bikin orang itu menjadi suka melampaui batas. Seringnya orang itu, kelapangan itu sering membikinnya menjadi melampaui batas. Melampaui batas bisa sombong, bisa pongah, apalagi angkuh. Orang kalau punya harta, orang kalau punya kelapangan itu seringnya begitu. Seringnya begitu, merasa diri kuat, bisa berbuat sekehendaknya. Apalagi ditambah kalau dia misalkan punya apa? Punya kuasa, punya posisi, punya jabatan. Jadi seolah-olah apa? Bisa berbuat semaunya, semena-mena kadang sama orang. Umumnya orang kalau orang kaya itu begitu kelakuannya. Nah, itu yang Allah ingin ingatkan di ayat ini. Kalla innal insana la yatgha. Yang sebelumnya Allah mengajarkan kepada kita bahwa Allah menyebutkan kita itu diciptakan oleh Allah. Kemudian perjalanan penciptaan itu sampai menjadi makhluk yang sempurna. Kemudian Allah ajarkan setelah itu dari kebodohan apa? Ilmu. Akhirnya jadi apa? Jadi bisa, jadi pinter, jadi mengenal mana yang hak, mana yang benar, mana yang salah. Cuma seringnya orang itu kalau sudah diberikan kelapangan, akhirnya apa? Berubah. Suka berubah. Jangankan orang biasa. Jangankan orang biasa, orang yang berilmu pun kalau dia sudah berada di satu puncak tertentu, biasanya ada perubahan-perubahan. Biasanya ada perubahan-perubahan. Makanya ya, nasihat ini bukan hanya untuk orang biasa. Nasihat ini untuk orang-orang yang ada kemungkinan untuk dia sampai ke situ. Dan kita itu tetap temenan, kawan-kawan, sahabat saya, bapak saya dan ibu-ibu. Kita itu tetap sahabat. Banyak orang itu sahabat kalau lagi sama-sama susah. Tapi kalau udah ada satu yang senang atau satu yang agak berada, lupa sama temannya. Nah, ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Ketika masa ketir, masa-masa berjuang bersama, apa? Sahabatan. Tapi begitu sudah ada diberikan kelapangan, lupa daratan. Itu bahasa sebagian orang. Umumnya orang itu begitu biasanya kalau sudah dalam posisi seperti itu. Sama juga
Sama juga misalkan jadi, itu kan saya bilang orang biasa. Ustadz bisa dia diuji dengan fitnah itu. Dulu sebelum dia banyak jadwal, kalau dihubungi itu cepat. Gitu. Tapi begitu sudah banyak jadwal, wah nggak bisa dihubungi. Atau perubahan-perubahan lainnya. Kok ketawa Pak? Insya Allah saya enggak ya. Iya, insya Allah saya enggak, insya Allah. Pokoknya keren itu prioritas lah. Ayo. Ya dulu belum ini ya begitu. Tapi begitu sudah apa? Dapat pamoritas, dapat pomaritas, dapat apa? Dapat viralitas. Sudah viral jadi ustadz, sudah terkenal jadi ustadz. Buru-buru kadang diundang ini aja, ustadz. Karena mungkin sudah ada capaian-capaian berikut. Nah, maka di ayat ini mengingatkan kita atau banyak mengingatkan kita tentang itu. Terutama ya saya dan juga kawan-kawan semuanya. Jangan sampai nanti ada dari salah seorang teman atau sahabat sudah sampai mungkin apa jadi dewan, jadi apa? Jadi orang penting, ya. Jadi apa? Jadi apa lagi? Jadi pengurus-pengurus kewargaan. Dulu sebelum jadi RW biasa gitu. Begitu jadi RW, wah. Sampai nggak mau lihat apa? Nggak mau lihat teman gitu. Jangankan RW, apalagi kalau udah jadi kepala desa. Dulu masa-masa ini bareng-bareng, tapi begitulah jadi kepala desa, beda misal begitu. Jadi persahabatan itu selama-lamanya, jangan dipisah dengan keadaan tertentu. Apalagi kalau membawa kita ke sifat-sifat berikut. Pongah, sombong, angkuh, selalu merasa benar, selalu ingin dia yang diikuti, selalu ingin dia yang didatangi. Karena mungkin dia orang apa? Berada. Yang namanya orang datang kan biasanya lebih rendah biasanya daripada orang yang didatangi. Pokoknya panggilannya itu sudah panggilan bla 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 bla. Pokoknya kalau orang masalah bertamu itu pokoknya dia saja harus didatangi. Nah, itu apa namanya? Itu penyakit orang kalau sudah apa? Dapat tempat. Kalla innal insana la yatgha. Di ayat ini pertama, kebanyakan ulama tafsir yang dimaksud dengan insan di situ, kalau kita terjemah Al-Qur'an, sekali-kali tidak sesungguhnya manusia. Kebanyakan ahli tafsir yang dimaksudkan dengan insan di situ satu orang. Siapa dia? Abu Jahal. Paman Nabi. Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepongah-pongahnya Fir'aun. Di ayat ini Bapak bisa baca. Bapak bisa kita ketahui, Ibu nanti bisa tahu. Ternyata sepongah-pongahnya siapa? Kok nempel, Mas? Sepongah-pongahnya siapa? Fir'aun. Ternyata dari ayat ini kita bisa pelajari bahwa ternyata sombongnya Abu Jahal itu lebih-lebih daripada siapa? Fir'aun. Sejahat-jahatnya Fir'aun itu enggak pernah sampai ingin membunuh Musa, itu enggak pernah. Tapi seorang Abu Jahal tidak sampai menjadi raja tertinggi, tetapi dia ingin membunuh siapa? Sayyid sallallahu alaihi wasallam. Baik, kebanyakan ahli tafsir membawa insan di sini maknanya siapa? Abu Jahal. Thumma minhum man qala nazalatis suratu min hahuna ila akhiriha fi Abi Jahal. Bahkan turunnya surat ini dari ini, kalla innal insana la yatgha, sampai akhir wasjud waqtarib. Bahwa yang disindir oleh Allah di situ, yang dikecam oleh Allah di situ, yang dicerca oleh Allah di situ, itu siapa orangnya? Abu Jahal. Jadi seolah-olah ayat ini dari ayat 5 sampai ayat apa? 19 itu isinya celaan kepada siapa? Abu Jahal. Qila nazalat min qawlihi. Ayat ini turun karena Abu Jahal pernah berucap begini, Ibu. Didengerin ya. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit. Jadi kan dulu Sayyidina itu kalau beliau salat itu suka dihadang sama siapa? Abu Jahal. Allah tanya, bagaimana menurutmu tentang orang yang melarang seorang hamba untuk apa? Untuk salat, untuk menyembah, untuk menghamba. Itu kebiasaan Abu
Abu Jahal. Qala Ibnu Abbas, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli faja'a Abu Jahal. Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah salat didatangi oleh siapa? Abu Jahal. Faqala, apa kata Abu Jahal? Alam anhaka an hazal? Ya Muhammad, bukankah aku sudah larang kamu jangan salat di sini? Wah, itu kata siapa? Jadi model-modelan Abu Jahal ini model-model begitu. Dia kira Mekah itu miliknya siapa? Pribadi. Ka'bah itu seolah-olah milik pribadi. Padahal Ka'bah itu dibangun, asasnya itu fasum. Nah, itu gitulah kira-kira ya. Asasnya itu apa? Milik bersama. Dibangun oleh siapa? Sayyidina Ibrahim alaihis salam. Cuman diakuisisi sama Abu Jahal. Bahwa enggak boleh. Nabi Muhammad sering izin itu. Saya izin salat, enggak mau, enggak boleh. Kamu kalau mau salat, salatnya di rumah. Kata siapa? Enggak boleh begitu. Belajar dari Al-Qur'an seperti ini. Ya, taib. Nah, itu. Jadi dia mengatakan apa? Alam anhaka an haza? Bukankah aku sudah larang kamu dari ini Muhammad? Fazajarahu Nabi. Lalu Nabi SAW menggertaknya. Nabi digertak, dikiranya mungkin Nabi takut kali gitu kan. Digertak lagi sama siapa? Sama Rasul. Tapi begitu digertak, Abu Jahal itu makin berani dia. Apa kata Abu Jahal? Wallahi lo katanya. Demi Allah. Padahal Allah yang disembah sama Muhammad, Sayyidina, juga Allah yang disebut oleh siapa? Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Wallahi, innaka la ta'lamu anni aktsaru ahli al-wadi nadaya. Demi Allah Muhammad, kamu tuh tahu kalau saya ini orang kaya di sini. Saya ini siapa di sini? Kamu tahu kan saya RT di sini, RW di sini. Kamu tahu saya siapa? Begitulah kira-kira kalau kita. Orang-orang itu sering mengatasnamakan apa? Mengatasnamakan keutamaan yang dia miliki. Ya, zalim gitu sama orang. La ilaha illallah. Ini ayat ini kita banget nih Bapak saya. Kita banget ini. Ini Anda baca ayat ini ya Allah, tuh ngelus dada nih kita ini orangnya. Fa anzalallahu ta'ala, lalu Allah menjawab cercaan siapa? Abu Jahal. Di ayat apa? Falyad'u nadiyah sanad'us zamani. Ya Muhammad, biarkan dia itu panggil teman-temannya. Biarin. Nanti saya panggil malaikat Zabaniyah. Kalau udah malaikat Zabaniyah bertindak, khalas habis itu semuanya. Nah, itulah kira-kira bahasa bebasnya ya. Falyad'una dia. Sanad'us zamani. Qala Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas berkata, "Wallahi law da'a nadiyah la akhadhathu zabaniyatullah." Kalau benar-benar dia akan memanggil temannya, memanggil pasukannya, atau memanggil apa istilahnya kalau kita loyalisnya, nanti kita panggil malaikat apa? Zabaniyah. Nah, kalau orang yang suka keroyokan begitu, takutin aja. Enggak takut kamu sama malaikat Zabaniyah. Nah, kalau ada yang suka apa? Keroyokan. Enggak takut kamu sama malaikat Malaikat pencabut nyawa, dicabut nanti nyawanya gimana? Gitu. Takutin aja. Fal jada'u nadiyahu sanadus zabaniyah. Faka'annahu ta'ala lamma 'arrafahu annahu makhluq min 'alam. Di ayat ini Bapak saya, teman-teman, setelah Allah ngasih tahu Abu Lahab itu, dia itu apa? Makhluk. Tercipta dari apa? Dari seonggok daging. Fala yaliqu bihi takabbur. Tidak boleh, tidak cocok untuk dia apa? Kecuali kalau dia tercipta dari apa, misalkan bisa menciptakan dirinya. Fa huwa inda dzalika izdada tughyanan wa ta'azzuzan bimalihi wa riyasatihi fi Makkah. Namun demikian itu semakin bertambah kepongahannya, semakin bertambah kesombongannya dengan harta yang dia miliki. Posisi dia di mana? Di Makkah. Karena memang kalau orang jahat itu memang begitu ya. Dia punya kesempatan sedikit, dia punya sesuatu sedikit, dia gunakan sesuatu itu untuk apa? Untuk berbuat zalim. Itu orang hatinya jelek ya begitu. Wa yurwa, dan satu riwayat lain lagi apa kata Abu Lahab? Laisa bi Makkah aqramu minni. Muhammad, kamu tahu enggak? Enggak ada orang paling mulia di Mekah ini kecuali siapa? Kata siapa? La ilaha illallah. Antum pernah enggak dakwah digituin sama orang? Ini Rasulullah lagi sholat didatengin. Saya sudah larang kamu sholat di sini, jangan sholat di sini.
Yang paling sering kalau sekarang itu suka larang-larang orang kajian. Saya sudah bilang kamu jangan ngaji di sini. Saya di sini ketua DKM misal begitu. Jangan, kalau di Nurul Ihsan jangan ya. Iya, Nurul Ihsan. Itu sifat-sifat siapa? Sifat-sifat Abu Lahab. Baik. Semakin bertambah kesombongan, kepongahan dengan hartanya, dengan kekuasaannya, posisinya di mana? Di Mekah. Tidak ada orang paling mulia di sini kecuali aku. Oleh karena itu ketika dia mengatakan dirinya akram minni, maka Allah balas Abu Lahab dengan apa? Wa rabbuka al-akram. Dan Tuhanmu lah yang paling apa? Mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma al-qailuna bihadzal qawli minhum man za'ama an laysat hadhihi suratu min awail manazil. Kemudian orang-orang ada yang berpendapat bahwa menyebutkan bahwa surat ini laysat hadhihi surah min awail manazil, bukan bagian dari surat ayat-ayat pertama yang pertama kali itu turun. Surat pertama kali turun surat apa? Al-Alaq, tetapi ayat 1 sampai 5. Nah, sementara ayat 6 ini tidak termasuk dalam ayat-ayat yang pertama-tama turun. Sebagian menyebutkan seperti itu. Wa minhum man qala, sebagian lagi berpendapat yuhtamal an yakuna khamsu ayat min awwali surati nazalat awwala thumma nazalat al-baqiyatu ba'da dhalika fi syan Abi Jahl thumma umira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yudammi dhalika fi awwali surah lianna ta'lif al-ayat inma kana bi amri Allah ta'ala ala tara anna qawluhu ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah akhir ma nazal inda al-mufassirin thumma huwa masmumun ila ma nazal qabl bi zamanin tawil. Atau ayat 1 sampai 5 itu turun, kemudian sisanya itu turun sesuai dengan keadaan siapa? Abu Jahal atau Abu Lahab. Kemudian pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang tadi kebanyakan ulama tafsir mengatakan bahwa al-insan di situ siapa maksudnya? Abu Lahab atau Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal, Abu Lahab. Bapaknya apa? Bapaknya orang-orang yang dungu. Orang-orang yang bodoh. Memang dia Abu Jahal. Nah, disebut Abu Lahab. Al-qaulu tsani. Pendapat yang kedua, bahwa insan yang di situ maksudnya siapa? Jumlatul insan. Ya sekelompok manusia. Secara umum tidak dimaksudkan satu orang, tidak dimaksudkan Abu Lahab, sekelompok manusia. Wal qaulul awwal wa in kana azhara bihasabi riwayat illa anna hadzal qaul aqrab bihasabi dhahir. Nah, apa kata satu ulama bahwa meskipun secara zahir sesuai dengan riwayat-riwayat yang datang itu lebih cocok dialamatkan al-insan ini kepada siapa? Ke sekelompok manusia atau Abu Jahal? Berdasarkan riwayat Abu Jahal. Tetapi berdasarkan zahir ayat lebih cocok siapa? Abu Jahal atau sekelompok manusia? Sekelompok manusia. Agar kita juga bisa mengambil pelajaran. Makanya Allah sebut apa? Kalla innal insan. Jangan bersifat, berakhlak, berbudi seperti siapa? Abu Jahal. Kamu kalau udah jadi orang kaya, kamu kalau jadi orang mampu, kalau udah punya posisi, jangan seperti Abu Jahal. Dengan posisi yang ada, berniat untuk apa? Menganulir. Berniat untuk apa? Mengeliminasi. Berniat untuk apa? Mendiskualifikasi. Berniat untuk apa? Melenyapkan. Berniat untuk apa? Meniadakan. Pokoknya hanya boleh dia, tidak boleh orang lain. Nah, itu sifat-sifat apa? Sifat-sifat Abu Jahal. Li'annahu ta'ala bayyana anna Allah subhanahu ma'anahu khalaqahu min 'alaqah wa an'ama 'alaihi bin ni'ami allati qaddamnaha zikraha id aqnah wa zada fi ni'mati 'alaihi fa innahu yatgha wa yatajawazu al-haddu fil ma'asi wa ittiba'i hawa an-nafsi. وذلك وعيد وزجر عن هذه الطريقة ثم إنه تعالى أكد هذا الزجر بقوله. Bagaimana kita menafsir kalau kita memaknakan al-insan di situ sekelompok manusia? Iya, sama seperti tadi. Allah mengingatkan awal penciptaannya, kemudian Allah karuniakan nikmat yang banyak, kemudian Allah cukupkan nikmatnya untuknya, kemudian Allah tambah nikmat atasnya. Fa innahu yatgha. Kemudian dia apa? Jadi orang-orang yang melampaui batas, kemudian melabrak ketentuan-ketentuan, maksiat, mengikuti hawa, mengikuti nafsu. Enggak ingat gitu, dicipta sama Allah,
dikaruniai nikmat yang banyak, bahkan ditambah karunia, jadi orang yang apa? Melampaui batas. Enggak syukur. Gitu kira-kira maknanya. Taib, melampaui batas dan juga melabrak ketentuan-ketentuan maksiat, mengikuti hawa, mengikuti nafsu. Dan ini ancaman dan cercaan sekaligus dari Allah. Di mana Allah menyebutkan itu penekanannya, inna ila rabbika ar-ruj'a. Kamu jangan begitulah kira-kira bahasa Allah. Kamu jangan begitu. Kenapa? Karena engkau akan pasti kembali ke siapa? Allah. Ya, artinya ya semua akan kembali untuk mempertanggungjawabkan itu. Maka ya hendaknya semua kita, teman-teman, bapak saya ya, ini bukan untuk siapapun, ini untuk kita. Untuk kita. Untuk membersihkan dan mengecek dari catatan-catatan amal kita itu, jangan sampai di situ ada catatan-catatan tersebut. Pernah zalim sama orang, pernah ngusir orang. Karena itu nanti catat. Makanya kata Imam Qatadah rahimahullah, ketika beliau menyebut ayat wa idzas suhufu nusyir, ketika lembaran-lembaran catatan amal itu dibuka oleh Allah, dibongkar. Apa kata Imam Qatadah? Itu langsung beliau itu spontanitas mengucapkan apa? Sahifatuka ya ibna Adam. Perhatikan lembaran catatan amalmu wahai anak Adam. Allati tumli fiha. Yang kamu itu mencatat di dalamnya, yang kamu itu ukir dalamnya. Makanya teman-teman, bapak saya dan ibu, ukirlah kisah-kisah baik di catatan amal. Yang nanti kalau dibuka di hadapan Allah kita gembira kalau dibaca gitu. Oh, hari Senin fulan ngaji, hari Senin fulan, hari Selasa fulan kerja cari rezeki yang halal, Rabu kerja cari rezeki yang halal, Jumat pergi Jumatan. Jangan nanti dicatat Jumat kosong dia, enggak ada di situ. Kemana hari Jumat? Ya, bolos, enggak Jumatan. Dicatat pula sholat jamaah, enggak ada, bolos, begitu kan? Apalagi? Hari Sabtu datang ngaji, hari Ahad datang ngaji. Itu dibaca satu-satu. Allah, kalau kita lihat catatan rapor kita itu kalau hijau semua, kalau hitam semua nilainya 98, ada 15. Mau nangis kita kan? Ya, 14, satunya misalkan 6, tidak standar 7,1, 7,2. Sedih kita. Coba itu bayangkan kalau nanti di negeri akhirat. Allati tumli fiha falyanzur ahadun ila, maka hendaknya setiap orang itu melihat kepada apa yang dia catat di catatan amalnya masing-masing. Ya, baik. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Sesungguhnya kepada Tuhanmu lah dikembalikan. Ai ila haitsu la malika siwa. Karena tidak ada sang pemilik sejati selain siapa? Selain Allah. Maka di sini terjadilah keserasian antara apa? Antara perbuatan yang Allah sebutkan dilakukan oleh banyak orang ketika dia diberikan kelapangan dengan siksaan atau azab atau akibat yang Allah sebutkan dari pelanggaran tersebut. Ketika dia diberikan nikmat jadi orang sombong, maka Allah berikan apa? Ancaman. Kemudian masuk kita ke ayat. Apa tadi ayatnya? Kalla innal insana la yatgha. Jadi al-insan tadi maksudnya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, atau al-insan siapa di situ? Jumlatul insan. Nasihat untuk kita. Kalla, apa arti kalla? Sekali-kali tidak. Itu kalau bahasa Indonesianya ya. Nah, kalla ini kita bisa lihat dari beberapa sudut atau sisi pemaknaan. Kalla itu artinya rada'un wa zajrun. Yaitu celaan, cercaan untuk orang yang kufur terhadap nikmat Allah dan melampaui batas dengan nikmat Allah. Ya, itu artinya apa? Kalla. Itu celaan untuk orang-orang yang apa? Menggunakan nikmat Allah untuk apa? Berbuat maksiat. Wasaniha, kemudian kedua, Muqatil berkata, kalla ya'lamul insanu anna Allah huwa alladhi khalaqahu minal 'alaqati wa 'allamahu ba'dal jahl. Apakah manusia itu enggak tahu Allah yang menciptakannya dari seonggok daging lalu diajarkan kepadanya ilmu setelah dari kebodohan. Wa dzalika li annahu inna sayruratihi ghadiyan yatgha wa yatakabbar. Kemudian dalam perjalanan kehidupannya itu jadi orang kaya, kemudian dia melampaui batas, kemudian jadi orang yang sombong.
wa yasiru mustaghriqal qalbi fi hubbid dunya, dan menjadi orang yang memenuhi hatinya itu dengan kecintaan kepada dunia. Fala yatafakkar fi hadhil ahwal. Kenapa dia enggak berpikir dalam keadaan ini gitu? Allah yang ngasih dia, Allah yang menciptakan dia, Allah yang melimpahkan rahmat, nikmat. Kenapa enggak ngabdi sama siapa? Sama Allah. Kenapa enggak mengikuti kemauan Allah? Kenapa mengikuti hawa nafsu? Dan mengikuti hawa nafsu itu kalau kita kembalikan ke sudut pandang ilmu tauhid itu syirik, teman-teman. Itu syirik. Makanya ya semua dosa atau maksiat itu masuk dalam kategori apa? Syirik. Sudah menyekutukan Allah. Ya karena ya misalkan mau apa, misalkan makan yang haram, syirik sebenarnya asalnya. Ya. Karena kenapa? Karena menganggap dirinya itu tidak ada yang memberikan dampak bahaya, padahal yang hanya memberikan dampak bahaya kecuali siapa? Allah. Jadi menandingi Allah dengan dirinya sendiri. Bahkan bagi saya itu jauh lebih berbahaya. Kalau syirik yang nyembah di depan patung berhala kan kelihatan ya. Iya. Makanya kata Sayyidina, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan sama kalian itu apa? Syirik kecil. Faqila ma asyirkul asghar ya Rasulullah. Lalu serentak nanya di majelis, ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Ar-riya. Apa? Suka pamer. Itu syirik apa? Ya, jadi syirik kecil, riya itu apa? Ya karena memang riyanya itu menandingi Allah dengan dirinya sendiri. Dan itu sering terjadi, Bapak saya, sering terjadi. Pada hal-hal yang kita enggak sadari. Contoh misalkan kita buka misalkan apa? Satu bisnis tertentu, kemudian kita sampai capaian tertentu. Sambil bersyukur, ya dia mengatakan apa? Alhamdulillah. Baik. Ya, hitung-hitungan kemarin tepat ya. Hitung-hitungan kemarin tepat. Apalagi kalau ada di samping bilang, antum pinter ya bisnis. Alhamdulillah gitu. Ya. Karena tingkat orang mukhlis atau muwahhid di dalam masalah bersyukur, dia tidak akan menisbahkan kesuksesan apapun kepada diri. Bukan karena dia itu pinter, bukan karena dia kuat, bukan karena dia mampu, bukan karena dia bla bla bla. Tetapi begitu dia dapat nikmat muwahhid sejati, ahli tauhid sejati, itu dia akan bilang apa? Ini semua dari Allah. Udah titik sampai situ. Tapi antum pinter loh, cakep. Enggak. Itu semua dari Allah. Nah, itu orang bagus kalau dia ngomong. Tapi kalau masih basa-basi, tapi antum pinter. Iya sih. Orang kan kuliah dulu di Amerika. Mulai dia cerita-cerita tuh. Kemana-mana cerita gitu. Ya dulu saya ngambil jurusan sambil main-main gini, biar kelihatan natural gitu kan. Padahal di hatinya itu pingin apa? Pingin pamer. Ya dulu, ya alhamdulillah sampai semester 8 itu. Saya sampai 5 tahun di Amerika itu. Gitu. Ini pekerjaan saya dulu itu, bangun pagi, bangun makan, malam bangun, pekerjaan saya. Ya makanya alhamdulillah lah, apa Nah, itu hati-hati tuh ucapan-ucapan yang begitu. Baik. Imamna Al-Jurjani rahimahullah, bahwasanya kata kalla di situ bermakna apa? Haqqah. Sesungguhnya, sebenarnya. Jadi kalla innal insana la yatgha. Benar-benar manusia itu apa? Suka melampaui batas. Kemudian kata tagha atau at-tughyan. At-tughyan itu takabbur wa tamarrud. Takabbur, sombong, tamarrud apa? Pongah. Enggak suka disalahin, enggak suka dikritik. Itu namanya apa? Tamarrud. Merasa diri itu apa? Selalu benar. Tamarrud itu ya marrada. Jadi menunggal dirinya. Enggak suka dikritik. Dikritik berperang. Dinasihati berperang. Baik. Makanya ya kalau penuntut ilmu punya sikap begini, enggak cocok jadi pelajar. Enggak cocok jadi pelajar. Aduh, pedas banget ucapan Ustaz ya, kayaknya saya yang dimaksud deh, padahal enggak disebut nama padahal. Iya, padahal enggak sebut nama gitu. Dianya sendiri yang apa? Yang tersinggung gitu.
Tamarrud, apa tamarrud? Pongah. Enggak mau dinasihati. Wa tahqiqul kalami fi hadhihi al-ayati anna Allah Ta'ala lamma dzakara fi muqaddimati surati dalail zahara 'ala at-tauhid wal qudrah wal hikmah bihaitsu yab'ud min al-aqil alla yattali 'alayha wa la yaqif 'ala haqa'iqiha. Ketika Allah menyebutkan dari 3 pelajaran ya, dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana, itu ada 3 tampak dari tentang Allah. Itu apa? Tauhid, tentang keesaan. Al-Qudrah, tentang kemahakuasaan. Kemudian ketiga apa? Tentang hikmah penciptaan. Itu yang dari ayat 1 sampai ayat 5. Maka tidak masuk di akal ketika orang-orang itu enggak bisa melihat itu, berhenti di situ untuk menggapai hakikat-hakikat. Ya, bahkan dia mengikuti perkara tersebut, bahkan dia membatalkan hal-hal itu dengan apa? Dengan kelalaian. Dan kelalaian terbesar untuk membatalkan itu apa? Cinta dunia dan sibuk dengan harta dan kedudukan. Ya. Makanya itu tadi di muka saya bilang apa? Umumnya orang itu kalau sudah kaya, ada posisi, ada kelapangan, umumnya apa? Sombong. Umumnya begitu. Makanya Sayyidina itu selalu yang saya bilang di majelis-majelis. Itulah kenapa Rasulullah memilih hidup sederhana. Bukan beliau enggak punya tunggangan tetapi ala kadarnya. Bukan beliau enggak punya istri, tetapi dengan benar. Bukan beliau tidak makan, beliau makan tetapi ala kadarnya. Seperti itu. Ya. Jadi berkecukupan. Beliau punya tunggangan, tapi beliau pilih tunggangan yang tidak terlalu besar dari yang besar dan tidak terlalu kecil dari yang kecil. Itu namanya apa? Bigol. Rasulullah itu sengaja milih untuk nekan nafsunya. Karena beda ketika orang misalkan punya apa? Ini mohon maaf ya. Ketika misalkan di lampu merah misalkan. Ya, lampu merah. Karena memang beda, kita pernah merasa lah hal gitu ya. Di samping kita ada motor butut misalkan. Misalkan motor apa gitu kan. Tapi enggak juga sih, sekarang motor butut itu sekarang motor klasik mahal-mahal loh harganya ya. Lebih mahal dari motor-motor sport itu loh sekarang. Ya. Ada berdiri di sini motor sport, di sini motor apa? Butut. Itu dia ngelihat ke kiri. Ya Allah, udah tua aja masih aja motor gitu. Nah, padahal kita nih muda nih, sukses nih dengan apa? Dengan cara seperti itu. Umumnya orang memang begitu ketika dia punya harta. Makanya Sayyidina sallallahu alaihi wasallam selalu memilih hidup di pertengahan. Tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Sibuk dengan harta dan sibuk dengan kedudukan. Was-sarwati wal qudrah. Sibuk dengan apa? Harta benda wal qudrah dan kemampuan. فَإِنَّهُ لَا سَبَبَ لِأَمْيِ الْقَلْبِ فِي الْحَقِيقَةِ إِلَّا ذَلِكَ. Allah. Karena tidak ada hakikat yang paling membatalkan hakikat di dalam hati itu kecuali apa? Cinta dunia. فَإِنْ قِيلَ إِنَّ فِرْعَوْنَ ادَّعَى الرُّبُوبِيَّةَ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي حَقِّهِ اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى. Lalu apa bedanya di sini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang apa? Tentang Abu Jahal menyebut apa? La yatgha. Lam di situ kan lam taukid itu. Benar-benar dia itu suka melampaui batas. Padahal ketika Allah berfirman tentang Firaun, Allah enggak pakai lam. Di dalam surat apa itu? Di dalam surat Abasa ya. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Allah tidak mengatakan apa? La yatgha. Allah hanya mengatakan, pergilah engkau ke Fir'aun wahai Musa, innahu tagha. Sesungguhnya dia melampaui batas. Tapi tentang soal Abu Jahal tadi dan sekelompok orang tadi yang Allah sebutkan, la yatgha. Benar-benar dia itu suka melampaui batas. Jawabannya bagaimana? Pertama, ketika Allah berfirman kepada Musa, idhhab ila fir'auna innahu, dan itu sebelum Musa bertemu dengan Fir'aun wa qabla an yurida alaihi al-adillah. Sebelum Nabi Musa
memberikan dalil-dalil kepada siapa? Fir'aun. Sementara Abu Jahal sudah lihat, sudah diajarkan, sudah lihat kejadian-kejadiannya, tapi sombong. Makanya Allah katakan apa? Layat tuh. Berarti lebih parah kondisi siapa? Abu Jahal daripada siapa? Fir'aun. Ya, tapi lebih parah dalam arti sisi kesombongannya ya. Iya. Kemudian yang kedua, anna fir'auna ma'a kamali sultatihi ma kana yazidu kufruhu 'alal qaul. Perhatikan ya. Fir'aun itu bersamaan dengan kesempurnaan kerajaannya atau kekuasaannya, dinastinya, ma kana yazidu kufruhu 'alal qaul. Tidak bertambah kekufurannya atas ucapan. Wa ma kana liyata'arradha liqatli Musa alaihi salam wala li'izaihi. Dan juga tidak ingin untuk membunuh Musa dan juga tidak pernah menyakiti siapa? Nabi Musa. Nabi Musa maksudnya ya. Ya, kalaupun ya setelah itu ada kejadian-kejadian. Ya, tapi ini maksudnya apa? Ketika Nabi Musa disuruh datang oleh siapa? Oleh Allah. Tapi kan kalau Abu Jahal kan enggak. Dia yang datangi Nabi, kemudian dia cerca-cerca Nabi di depan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma Abu Jahal fa huwa ma'aqillati jahih kana yaqsidu qatlan nabiy wa idza. Bersamaan dengan itu, sementara Abu Jahal ini bukan orang yang dirajakan, berbeda dengan apa? Fir'aun, tetapi apa? Dia punya niat jahat, ingin membunuh Nabi dan juga menyakiti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang rata-rata begitu kadang-kadang. Kondisi orang itu begitu, kondisi psikis orang itu begitu. Dikala di bawah, woi masya Allah. Begitu agak sedikit, mulai. Tapi biasanya orang kalau benar-benar kaya itu biasanya ya ada juga orang benar-benar kaya itu menyembunyikan kekayaannya, hidup sederhana, tapi benar-benar apa? Kaya gitu. Ada yang kenal itu kan siapa tuh? Kayak misalkan siapa yang punya tol itu? Ya, siapa namanya itu? Oh iya itu si Yusuf Hamka itu ya. Iya. Kaya gitu kan, tapi kadang-kadang mungkin sederhana. Ini ada anak-anak muda kemarin main judi online, bisa beli mobil, flexing sana sini, sok jadi orang apa? Kaya. Ditangkap baru nangis dia ya. Iya. Siapa namanya itu? Ya itulah ya, jangan disebut di sini ya. Iya. Mudahan dia dengar kajian berubah gitu ya. Ya, sama juga sama orang belajar silat itu. Biasanya kalau udah suhu itu, udah guru, tawadhu gitu kan, silatnya disembunyiin gitu. Tapi anak baru soren baru dapat sabuk warna kuning gitu ya. Ya, mulai itu petenteng itu silatnya. Contoh-contohnya begitulah. Ya, itu keadaan psikis seseorang itu suka panik, suka kaget kalau dikasih harta. Baik. Wasalisuha. Kemudian ketiga, anna fir'auna ahsana ila Musa awwala. Fir'aun itu sejahat-jahatnya Fir'aun, sekufur-kufurnya Fir'aun, itu masih ada sisi baiknya, berbuat baik kepada siapa? Nabi Musa. Di awal perkara siapa? Nabi Musa. Abu Jahal enggak. Abu Jahal itu cuma senang lahir siapa? Nabi Muhammad. Tapi apa dia bantu Rasulullah? Ya cuma waktu itu nyusuin sebentar setelah itu. Ya, kemudian diungkit-ungkit sama Abu Jahal. Saya dulu yang nyusuin kamu. Itu pembantu saya siapa dulu yang nyusuin. Kamu itu enggak bisa balas budi begitu. Padahal cuma sedikit. Tapi coba lihat Fir'aun. Sampai Nabi Musa gede, siapa yang ngurus? Fir'aun. Padahal dulu itu kalau ada anak laki-laki itu dibunuh sama siapa? Fir'aun. Cuma karena istrinya senang lihat Nabi Musa, masa kecilnya bikin punya anak, ya udahlah angon aja kata siapa? Fir'aun. Sampai jadi gedenya ternyata sengaja Allah kirim Nabi Musa untuk meruntuhkan kerajaan siapa? Fir'aun. Dan kadang-kadang kekuasaan itu runtuh dari orang terdekat. Kadang-kadang Allah kirim orang terdekat. Akhirnya apa? Dia mungkin baik dulu, tetapi itu yang menjadi ancaman tersendiri bagi sang pemilik kuasa. Ya Allah punya rencana kadang-kadang yang demikian itu. Ya, diktatorisme ketika dalam hal memimpin berkuasa. Kadang-kadang Allah lahirkan dari keluarganya yang menjatuhkan apa? Kekuasaannya. Atau dari apa? Dari orang-orang terdekat. Bersamaan dengan itu Fir'aun masih ada sisi baiknya sama siapa? Nabi Musa di awal perkara. Dan juga ketika di akhir hayat masih ada sisi baiknya loh Fir'aun. Kalau dibanding siapa? Abu Jahal. Apa coba di akhir hayatnya? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun.
Aku beriman kepada Tuhannya siapa? Musa dan Harun. Tapi sayang masalahnya, nyawanya sudah di sini. Karena dia tahu, udah lihat neraka di depan matanya, baru dia mengatakan apa? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Beda sama Abu Jahal. Abu Jahal sampai dia meninggal enggak mau dia beriman. Taib. Padahal tidak terlalu kaya juga tidak terlalu merajai. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian baru kita akan masuk ke ayat ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a. Isya jam berapa? Berapa menit lagi? Berapa menit lagi? Hah? Berapa? Semenit. 3. Oh, ya. Ada pertanyaan? Sebelum kita tutup. Kita tutup ya. Bismillah. Nanti insya Allah kita lanjut di ayat ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a. Melihat dirinya itu tidak butuh kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Nanti kita bahas ayat ini. Sesungguhnya kepada Tuhan mula ar-ruj'ah dikembalikan. Ada pertanyaan? Mau kita tutup? Sisa 2 menit. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada? Izin bertanya Ustaz. Di Al-Quran secara arti sering disebutkan melampaui batas. Apa tafsir dari melampaui batas? Apakah ini maksud batas di sini adalah syariat? Iya, melampaui batas di sini maksudnya apa? Yaitu batas-batas syariat. Melampaui batas itu, togo itu bisa bermakna kufur, bisa bermakna dosa besar, bisa bermakna dosa-dosa. Itu artinya apa? Artinya bahwa seluruh dosa, baik itu kesyirikan, kufuran, maksiat, itu masuk dalam kategori apa? Melampaui batas. Ya, semoga Allah jaga kita dari itu dan selalu Allah bimbing kita di atas nilai-nilai ketakwaan dan muara-muara kebaikan. Ada lagi? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada yang hadir, semoga terus diberikan kesehatan, diberikan afiat, dan kita selalu bisa berjumpa nanti di pelajaran-pelajaran berikutnya. Wallahu waliyun dzalika wal qadiru alaih. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar.